Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangannya, Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, terlebih kita mau berdoa Bapa kami terlebih dahulu, seperti doa yang diajarkan oleh Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya karena kasih-Mu Tuhan yang selalu melayakan kami Tuhan, hingga kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan turun atas tempat ini Bapa. Karena Tuhan Yesus Kau melawat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sumber kebenaran dari segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yes. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Kau yang layakan setiap kami Tuhan. Hanya Kaulah Yesus sumber kebenaran setiap kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
Bapak Ibu Saudara, mari nikmati pujian ini, katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Biarlah kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Dunia bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat oh Yesus, hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menatap-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah selama kami hidup Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layakan kami, Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Rama, ya Rama, Rama, ya Rama. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Yesus Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Terpujilah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu.
Tuhan, Kau yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong setiap kami Tuhan. Di saat kami terjatuh Engkau angkat setiap kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan bagi setiap kami. Di saat kami enggak mampu Tuhan, di saat kami enggak punya pengharapan, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Sebab hanya Engkau sobat yang setia bagi setiap kami Tuhan. Ya nama syaka nama kanama nama syaka. Yes Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, katakan. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali, kali-kali Kau menolong,
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami akan bersuka cita memuji memuliakan namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus sahabat kita yang setia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Yesus sobat sejati kita. Siapa namanya? Yesus. Hey. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekalian katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin Yesus. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang. Orang sukacita tandanya tetap ketawa saudara. Amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Saudara percaya bahwa kita punya kasih seperti Tuhan Yesus, amin. Kalau kita punya kasih pasti kita gak suka marah-marah. Coba kasih tahu kanan kirinya, jangan suka marah-marah. Amin. Nanti kita boleh ikutin gerakan teman-teman yang ada di kanan kiri saya, setuju? Oke. Ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Go! Kasih itu sabar, tidak suka, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu sabar, tidak suka, sayang kepada
Kalau Tuhan Yesus tadi sobat yang setia, dimanapun kita, apapun kondisi kita, di kanan kiri, di atas bawah, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Boleh setuju katakan amin. Amin. Hey. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di atas, di bawah, kau ada. Di suka, di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka, woo! Duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesus. Haleluya, dikemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara punya sahabat yang setia. Namanya siapa? Yesus, Namanya siapa? Yesus, Belum semuanya. Namanya siapa? Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudaraku duduk kembali. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kita tetap terhubung akan Engkau Tuhan. Sebab hanya kasih-Mu Tuhan yang layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki sobat yang setia. Hanya Engkau Yesus satu-satunya yang selalu menolong kami setiap saat kami Tuhan. Di saat kami butuh Engkau Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Yesus Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdamai. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas.
Yes, inilah kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Oh Yesus, kami menyembah. Syarala barala 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 saat kami berdoa Engkau mendengar, saat kami berseru Engkau menjawab. Kami rindu selalu ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa, tapi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau beri kesempatan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan, sucikan hati pikiran setiap kami terkhusus hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, apa kabar saudara? Diberkati hari ini, kita selalu di dalam
kasih dan anugerah Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita untuk kita harus selalu terhubung dengan surga. Karena di dalam kehidupan kita ini, Dialah satu-satunya kekuatan. Dialah satu-satunya Bapa yang setia. Saudara terkasih, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema siap apa saja buat Tuhan. Amin. Saudara siap apa saja untuk Tuhan? Apapun yang Tuhan kehendaki, saudara siap? Sungguh saudara, ini sebuah pertanyaan yang serius loh. Siap apa saja buat Tuhan? Kalau saudara mencintai dan mengasihi Tuhan, saudara mau memberikan apa yang Tuhan mau. Saat saudara mengatakan aku adalah anak Tuhan, aku adalah pemilik, yaitu apa saudara? Kerajaan surga kelak kemudian. Maka saudara dan saya adalah pewaris takhta kerajaan itu. Kalau saudara mengatakan aku siap Tuhan memberikan apa yang kau mau, hari ini Tuhan akan mencatat saudara semua. Enggak gampang loh saudara memberikan apa yang Tuhan mau. Benar enggak? Tuhan minta waktu saudara, siap? Ya ini sumpek saya kalau tanyain begini. Siap, siap, siapa yang siap? Nah ono yang ngomong lagi saudara. Setengah tiang yang banyak, kadang siap kadang enggak siap. Saudara terkasih, hidup ini harus terus terhubung dengan surga. Hidup ini harus terus melekat dengan Yesus. Jika saudara dan saya tidak hidup melekat kepada Tuhan, apa yang saudara dan saya dapat lakukan? Enggak akan, nothing, kosong semuanya. Makanya Tuhan ngomong, siapkah engkau memberikan yang Tuhan mau? Orang yang melakukan dan siap melakukan apa yang Tuhan mau, tentunya orang itu harus taat dulu. Betul enggak saudara? Kalau saudara taat, saudara akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Abraham saudara. Ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 4 ini menggambarkan sosok seorang yang taat, yang setia, yang mau memberikan apa yang Tuhan minta. Kita belajar dari Bapak Abraham. Dialah Bapa segala bangsa, di mana di awalnya dialah bukan siapa-siapa. Dia seperti saudara dan saya. Tetapi saat dia terhubung dengan surga, hidup melekat dengan Allah Bapa, dia diubahkan menjadi seorang yang dahsyat dan luar biasa. Saudara dan saya sama saudara. Jika saudara mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa hidup saudara, bukan kekhawatiran saudara, saudara akan diubahkan menjadi orang yang dahsyat dan luar biasa. Kehidupan ini memang sebuah perjuangan saudara. Saudara dan saya setiap hari berjuang, melakukan apa yang terbaik untuk hidup kita, untuk orang lain, terutama untuk surga yang mulia. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah engkau merasakan bahwa engkau mampu, engkau kuat, engkau gagah. No, saudara. Saya katakan hari ini, saudara dan saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita manusia yang berdosa. Tapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita diselamatkan hari ini dan selamanya. Kita belajar pribadi seorang yang dahsyat luar biasa, yaitu Bapak Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 12, 1 sampai 4. Ya. Tema ini sederhana saudara, tapi memiliki sebuah makna yang luar biasa. Abraham adalah sosok orang yang taat. Kejadian 12, 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham menerima sebuah perintah untuk dia meninggalkan di zona nyamannya. Tuhan tidak menunjukkan kemana Abraham akan diutus,
Tapi dia cuma mengatakan apa? Ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Berarti belum tahu Abraham kemana dia harus pergi. Tapi dia mengikuti karena dia tahu bahwa Yesus, bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada sebuah perintah yang diberikan Bapa kepada Abraham. Abraham gak tanya dulu, Tuhan aku mau diajak kemana? Aku harus pergi kemana? Apa yang harus aku lakukan? No. Dia adalah tipe orang yang taat. Karena dia mengenal Bapa. Saudara dan saya mengenal Bapa kita. Saudara dan saya tahu siapa Yesus itu. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Bahkan dikatakan di sana, siapa yang mengutuki engkau akan kukutuki. Ada sebuah jaminan di dalam kehidupan Abraham, yaitu saudara dan saya. Makanya Tuhan ngomong ke saudara, berbicara, siap apapun yang Tuhan mau. Melakukan hal ini tidak mudah saudara. Abraham dengan taat dia melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sebuah perjalanan tidak tahu kemana. Sebuah perjalanan di mana dia akan diutus Tuhan. Tapi dia tetap melakukannya. Saudara, jika hari-hari ini Tuhan mengatakan, siapkah saudara menerima utusan itu? Siapkah saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ini adalah salah satu contoh saudara. Bagaimana kita harus meneladani Bapak segala bangsa, yaitu Bapak Abraham. Saudara, seberat apapun masalah saudara hari ini, sesibuk apapun dalam pekerjaan saudara, pada saat Tuhan mengatakan dan dia bertanya kepada saudara, siapkah engkau memberikan yang terbaik? Saudara, jawabannya ada di dalam pribadi masing-masing. Saya tidak bisa menjawab kalau saya siap. Pada saat saya diutus Tuhan untuk melayani segenap waktu, awalnya saya memberontak saudara. Seringkali saya saksikan, saya ini bukan keluarga hamba Tuhan, bukan keluarga Kristen, saya adalah keluarga pengusaha saudara. Di zona nyaman saya, dengan penghasilan yang begitu luar biasa, dengan hidup cuman berdua saudara, apakah saya rela meninggalkan usaha pekerjaan saya? Hitungnya M loh saudara, bukan ratus juta loh saudara, setiap bulan M saudara. Salah satu peninggalan, inilah tempat kami untuk bekerja. Saya awalnya ngomong, no, enggak Tuhan. Enggak ada keluargaku itu yang hamba Tuhan. Hamba Tuhan enggak enak. Hidup oleh iman. Betul saudara? Saya memberontak, saya enggak mau, saya enggak taat. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan minta waktu saya untuk memberikan yang Tuhan mau, saya menolak. Tuhan izinkan semua habis. Habis total saudara. Makan pun saya tidak bisa. Yang dulunya makannya enggak pernah makan, maaf saudara, di pinggir-pinggir saudara. Tiba-tiba saya harus mengalami apa yang tidak bisa saya makan saudara. Saya enggak bisa makan. Saya bergumul saudara 3,5 tahun. Diizinkan Tuhan sampai habis ludes. Dari situ saya mulai duduk diam.
saya mulai minta ampun sama Tuhan. Dan saya mulai, Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Saya sempat berbantah dengan Bapa. Waktu saya menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa, saya mulai duduk di bawah kaki Tuhan. Saya mulai mengatakan, Bapa, hari ini aku enggak mampu. Hari ini aku angkat tangan. Karena firman mengatakan, saat kami mengangkat tangan, tanda kami tidak mampu, Engkau turun tangan untuk tolong kami. Dan proses itu saudara, begitu saya angkat tangan besok bukan langsung saya diubah Tuhan. Tetap memasuki sebuah proses. Dan hari ini saya tahu, kenapa proses itu saya alami dan saya harus terima. Karena untuk memurnikan hati saya, kesombongan saya dihancurkan oleh Tuhan. Supaya apa? Hanya Yesus yang ada di dalam hidup saya. Sehingga saya dapat terhubung dengan Dia. Amin saudara. Lakukan bagian saudara. Saudara hari ini ditegur Tuhan. Diingatkan Tuhan, jangan marah saudara. Karena Tuhan mau yang terbaik buat saudara dan saya. Ketaatan itu bayarnya mahal saudara. Ketaatan itu tidak mudah saudara. Apa yang menjadi kegemaran, kesukaan, hobi kita harus kita lepaskan. Karena kita mau mengiring Kristus Yesus Tuhan. Ketaatan mutlak bagi anak-anak Tuhan. Jangan pernah berbantah, jangan pernah nawar Tuhan. Siap memberikan yang terbaik. Ya, yang kedua, Abraham memberikan apa yang Tuhan mau. Gampang? Enggak gampang. Saudara. Abraham mau memberikan apa yang Tuhan mau. Tuhan enggak mau neko-neko. Tuhan cuma mau kita taat. Ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 yang saya tadi bacakan, ini firman yang terus Tuhan berikan bagi saya. Saya dapat firman ini pada saat saya berdoa jam 2 pagi. Tuhan, apa yang harus disampaikan? Ya, kejadian tadi saudara. Kejadian 22 ayat 1 tadi saya baca kembali. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara merinding loh saudara. Kalau saudara membaca firman ini bukan sebuah kisah atau cuman dongeng, tapi ini real saudara. Abraham menanti anak itu berapa tahun saudara? Sejak dia keluar dari Haran 75 usianya. Dan pada saat usia 100 tahun dia baru mendapatkan seorang anak yang Tuhan janjikan. 25 tahun bukan waktu yang pendek. 25 tahun itu penuh dengan proses. Tetapi Abraham tidak berbantah. Sekali lagi, dia tidak berbantah. Tuhan perintahkan membawa Ishak, dia lakukan saudara. Ini anak saudara. Saudara ini bukan diminta anak. Diminta waktu Tuhan aja. Berjaga-jagalah dalam 1 jam saja. Tidak ada yang bisa. Saya terlalu percaya saudara. Berdoa 1 jam tidak gampang saudara. Kalau dulu saya berdoa 5 menit itu saya rasa sudah berjam-jam. Tapi waktu saya mempunyai hubungan dengan Tuhan, 1 jam adalah waktu yang biasa. Amin. Saudara punya waktu khusus di Tuhan? Halo? Kalau saya jam 2 saudara, waktu khusus saya. Semua sudah ngorok, buat sarang walet, saya berdoa. Sebelum tetangga kita berbunyi, kita berbunyi dulu saudara. Amin. Ayo saudara, bayar harga. Ngikut Tuhan itu bayar harga.
Abraham tidak menolak, loh Tuhan anakku cuma satu. Kok kamu minta, dikasih satu, diminta sekali. No, Abraham tidak seperti itu. Dia tahu, dia harus taat. Apapun yang terjadi, dia tetap melakukan bagiannya. Mari saudara, lakukan bagian saudara hari ini. Kalau engkau sakit jangan pernah takut. Kalau engkau susah hari ini Tuhan akan berikan kau damai sejahtera sukacita. Yang terikat Tuhan katakan, aku akan melepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan main-main loh dengan hidup ini. Waktu kita sangat-sangat singkat. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah sharingkan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan, penglihatan-penglihatan apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara semua. Waktu Tuhan tidak lama. Percepatan terjadi. Satu hari bukan 24 jam Tuhan katakan, 17 jam. Satu hari kita kehilangan 7 jam karena percepatan. Kalau saudara sekarang tidak mengejar apa yang ketinggalan, saudara, maaf. Surga itu bukan untuk orang yang males. Surga enggak ada terima orang yang suka berbantah. Surga dibuka untuk orang-orang yang taat, setia dan cinta kepada Dia. Amin. Memiliki iman yang teguh. Ya, setelah taat pasti memiliki iman yang teguh. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat 4 sampai 5. Kejadian 22 ayat 4 sampai 5. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Next. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham ngerti enggak akan apa yang terjadi? Tapi dia memiliki iman. Dia akan berangkat ke Gunung Moria. Dia akan di atas Gunung Moria. Bujangnya suruh nunggu, kamu di sini aja. Aku dan anakku akan berangkat naik ke Gunung Moria. Akan berdoa, akan sembahyang, dan nanti akan kembali. Sebuah iman yang tidak dimiliki oleh siapapun, saudara. Karena apa? Tuhan perintahkan dia pertama keluar dari sanak saudara. Betul? Setelah itu Tuhan perintahkan dia membawa Ishak. Dia tetap taat loh, tidak pernah berbantah. Kemudian dia bawa lagi Ishak untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Dan dia memiliki iman yang tak tergoyahkan. Meskipun dia tidak tahu. Iman itu dasar yang tidak kelihatan. Betul enggak? Dia memiliki iman yang dahsyat. Dibawalah Ishak. Dan dia ngomong sama bujangnya, pegawainya. Di sini aja ya, ojo melok-melok kamu. Di sini aku tak naik. Nanti aku sembahyang pulang balik lagi. Dia tidak tahu toh saudara. Tapi dia pegang janji Tuhan. Tuhan gak akan pernah memberi terus mengambil saudara. Tuhan memberi, dia memberkati. Tidak akan pernah diberi terus diambil lagi. Amin saudara. Jika hari ini kau diberikan pasangan hidup, Tuhan gak pernah mengambil pasangan hidup ini meskipun dia bencana. Ya, pasangan hidupmu mestinya saudara. Kalau saudara lihat, Tuhan kok yo aku miliki yo. Salah pilih. Tuker tambah Tuhan. Tuhan ngomong, enggak, itu pilihan. Ya, engkau tidak salah. Meskipun dengan air mata, engkau harus menjalani hidup ini. Tapi itu pilihan. Saudara kalau dulu ada iklan, pandangan pertama sungguh menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Betul enggak? Ada sebuah pilihan. Saudara memilih, jalani. Betul? Karena yang saudara putuskan hari ini, itu untuk masa depan saudara. Makanya di sini saya katakan anak-anak muda, jangan gampang melihat, oh cantik, oh ganteng. Ya. Tipu muslihat. Kalau orang-orang pacaran itu sekarang sedang pada nyamar semua. Kalau yang laki, baiknya setengah mati. Digandeng terus jatuh, aduh sayang.
jatuh ya, nanti kan jadi istrinya. Matamu di mana? Loh, gitu loh. Ya, ayo. Di sini gak ada. Di sini adalah anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya meski memasuki proses. Ini yang tidak enak, saudara. Ya, taat sudah. Abraham taat. Memiliki iman, yes. Tapi memasuki proses ini, antara taat dan iman ini bisa sejalan enggak? Kita bisa enggak sinergi dengan Tuhan? Kita bisa enggak berjalan seturut kehendak Tuhan? Enggak gampang, saudara. Memasuki proses itu enggak gampang. Saya memasuki proses sampai detik ini saya masih masuki proses. Kalau enggak masuki proses 1 kali 2, mau saudara? You know 1 kali 2, ayo kalau mau tak doakan di depan sini. Pasti berangkat. Puji Tuhan saudara. Ayo, saudara jangan tegang-tegang. Ini firman memang agak keras, tapi membawa saudara dan saya kepada kebenaran yang sebenarnya. Ayo kita baca dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai 10. Kenapa saya membahas tentang Abraham? Karena ini adalah contoh teladan bagi saudara dan saya. Abraham, ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Enak enggak rasanya saudara? Ya, kayu sudah dibawa, api sudah dipegang, terus pisau lagi. Kalau secara jasmani, saudara dan saya pasti bertanya, Tuhan, iki semua tak bawa loh. Tapi dombae mana? Betul enggak saudara? Pasti ada rasa 1 takut, 2 penasaran. Betul enggak saudara? Saudara diperintahkan, ayo kamu jalan ke Ponorogo. Semua sudah dipegang. Ya, semua sudah dikasih. Kendaraan, bensin sudah ada. Uang sudah ada. Saudara jalan. Terus saudara enggak bingung gini, nanti di sana itu ya apa ya? Apa yang harus dilakukan? Kan begitu saudara. Tapi proses ini loh saudara. Ikut Tuhan itu ngeri sedep saudara. Amin. Saudara tegang ya hari ini. Ini firmannya nyantai saudara. Saya melihat wajah-wajah yang takut gitu loh saudara. Santai ya saudara ya. Saya mendapatkan firman ini bukan untuk saya pribadi. Untuk saudara dan saya. Ya. 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sebagai seorang bapak, apa enggak ngenes saudara? Enggak deg-degan saudara? Ya, Tuhan ini apa yang harus terjadi? Ini apa nanti endingnya? Karena anak ini bertanya dengan polosnya. Semua sudah tersedia, tapi dombanya mana? Ada sebuah pertanyaan besar yang melingkupi kedua hamba Tuhan ini. Baik bapak maupun anak. Ada rasa takut, cemas. Tapi dia terus berjalan saudara. Dia tidak berbantah atau bertengkar dengan Ishak. Wes diem wae kamu. Pokoknya nanti sampai di sana. Enggak saudara, kasih Bapa. Terus menyertai. Sehingga apa yang terjadi saudara? Yang ke-8, sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada sebuah jawaban yang menenangkan hati Ishak. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dia tidak tahu. Tapi dia berkata dengan iman. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Next. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ
disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, kalau saudara diminta seperti ini kira-kira mau melakukan enggak sih? Paling saudara megang kepala, Tuhan sing bener ae Tuhan. Yang bener aja Tuhan. Mosok anakku satu-satunya harus dipersembahkan, harus aku sembelih sebagai korban bakaran. Pasti saudara, enggak akan sampai hati. Mungkin nangis saudara. Bahasa Jawanya nangisnya geru-geru saudara. Ya, nangis saudara. Pastilah, karena harus mempersembahkan apa yang menjadi milik kepunyaannya, milik kesayangannya saudara. Saudara kalau diminta Tuhan, nah aku membutuhkan engkau, layanilah aku. Pergilah doakan orang itu, dia sakit. Nyawanya hanya tinggal beberapa jam. Tempatnya ada jauh di sana. Kira-kira saudara berangkat enggak? Tuhan, banyak yang lain yang lebih hebat dari saya. Pakai mereka Tuhan. Benar enggak saudara? Waktu saya diutus Tuhan, doakan. Karena aku akan bawa dia. Siang besok Tuhan berangkat, tidak. Enggak nutut sekarang. Saya harus taat. Siap bos. Siap berangkat. Meskipun kondisi saya tidak baik. Pada saat itu saya sakit. Tapi saya tetap harus berangkat. Dan saya melayani. Satu malam saya tidak tidur. Saya melayani orang itu. Bahkan sampai dia dipanggil. Tepat waktu kami mendoakan. Persis saya melihat roh itu Tuhan bawa. Bayarnya mahal saudara. Kaki saya sakit. Kaki saya kedua-duanya bengkak. Tapi saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Saat Papa meminta, saya siap. Berkali-kali, berulang-ulang saya harus melakukan apa yang Papa mau. Saya hamba Tuhan yang diberi kasih karunia oleh Tuhan dengan karunia-karunia untuk mendoakan pelepasan, ya, mendoakan macam-macam saudara. Saya dapat gratis dari Tuhan, maka saya akan memberikan gratis untuk siapa yang membutuhkan. Saya tidak pernah berhitung saudara. Jika ada orang panggil saya, meskipun jauh, selesai kita doakan, kita layani. Terima kasih Bu Evi. Saya senang saudara. Karena apa? Di surga, harta saya ditumpuk di sana. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan saudara. Saya tidak pernah begini, wah nanti dikasih PK berapa ya? Tidak saudara. Manusia butuh uang. Manusia tidak ada yang tidak membutuhkan uang. Tapi bukan berarti kita tidak bisa apa-apa tanpa uang. Amin saudara. Ayo berikan yang terbaik seperti Abraham. Yuk yang selanjutnya. 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya saudara. Sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang yang dilakukan Abraham ini. Tapi dia memasuki proses itu dengan percaya, dengan taat, dengan iman. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan endingnya apa saudara? Luar biasa saudara. Dia menjadi pemenang. Apapun saudara yang saudara hadapi hari ini, percayalah. Proses demi proses kita harus memasukinya. Karena waktu proses itu kita jalani saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu proses itu kita masuki, semua untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yuk kita baca di dalam Kejadian 22, 11 sampai 14. Kita akan akhiri. Ya. 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Next.
Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Next. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Next. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, saudara. Kemenangan terjadi enggak? Terjadi, saudara. Ketaatannya, imannya, sehingga dia menjadi orang yang dahsyat. Tuhan tidak membiarkan anak itu dibunuh. Tuhan hanya menguji iman, kesetiaan Abraham kepada Allah Bapa. Hari ini Tuhan menguji kesetiaan saudara dan saya. Sampai di mana kesetiaan saudara? Sejauh mana saudara melangkah bersama dengan Tuhan? Jika saudara belajar tentang Bapak Abraham ini, saudara pasti tahu bahwa ending saudara dan saya pasti jadi pemenang. Proses no problem. Proses kita harus masuk. Semakin besar proses itu, semakin besar mujizat itu. Besar banget, saudara. Ya, domba diberikan. Buat apa? Mengganti Ishak. Tuhan gak akan membiarkan saudara jatuh tergeletak, gak berdaya, tapi Tuhan akan sediakan jalan keluar. Makanya saudara jangan pernah takut menghadapi proses dalam kehidupan ini. Siap apa saja yang Tuhan mau. Berikan yang terbaik, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, setia, memiliki iman, memasuki proses, kita menjadi pemenang. Amin, saudara. Siap di proses Tuhan. Siap di proses Tuhan. Siap masuk proses itu. Puji Tuhan. Dan ayat yang terakhir, saudara, untuk saudara dan saya, supaya lebih lagi mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan. Hidupnya diberkati sampai anak cucu keturunannya. Abraham itu loh, saudara. Ya, taat, setia, memiliki iman, masuk proses, menjadi pemenang. Anak cucunya, bahkan keturunannya sampai sekarang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kita akan baca dalam Kejadian 22 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu, ingat saudara, membuat apa? Keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ending yang luar biasa. Anak cucunya diberkati. Saudara dan saya secara rohani adalah keturunan Bapak Abraham. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub ada beserta saudara dan saya. Untuk itu saudara, ayo berikan yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Jangan pernah menolak apa yang Tuhan mau. Tapi lakukan saja bagian saudara. Maka
berkas saudara. Anak cucu keturunan kita tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucu keturunan kita terus dijaga, dilindungi, diberkati. Siapa yang mengutuki akan dikutuki. Siapa yang memberkati akan diberkati. Itu janji Bapa, Papa kita dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin saudara. Amin. Saudara paham firman ini? Dan saudara mau menjadi pelaku firman ini? Siap memberikan apa yang Tuhan mau? Siap? Siap? Saya lihat Jumat depan, apakah orang-orang ini siap untuk hadir? Ya, saya gampang kalau ngetes itu saudara. Percaya dengan kuasa Tuhan, amin. Percaya terima mujizat, amin. Hari ini diberkati, amin. Besok diberkati, amin. Masuk proses. Pikir, aduh gila. Pasti Bu Evi mesti proses-proses. Hidup iki wis abot Bu, kok tambah abot. Ya, saudara ayo belajar ya saudara. Belajar memberi yang terbaik. Memberi apa yang Tuhan mau. Waktu jika dibutuhkan Tuhan. Jika diminta berikan. Uang, saudara, Tuhan tidak butuh duit saudara. Amin. Surga terlalu kaya. Duit saudara berapa sih? Tapi bukan berarti terus saudara gini, oh berarti gereja nggak butuh duit. Gereja nggak penting duit, saudara. Tuhan lo ngomong, biarlah apa? Ada perbendaharaan di tempat Tuhan. Saudara memberikan aja lo hitung-hitungan. Seringkali saya ngomong, wah, kalau ngasih apa pakai apa? Gambar apa saudara? Pati murah. Bukan gambar Bapak Soekarno. Waduh, Bu, lek Soekarno kok dhisik ya ta. Pati murah itu cepet saudara. Hari ini di sini berubah. Puji Tuhan. Ya, berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Tuhan gak pernah berhutang dengan saudara. Jadilah saudara, Tuhan perhitungkan. Pengorbanan saudara, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik. Saudara, firman ini harus saudara dan saya lakukan.